Pada waktu live streaming tiba-tiba mati, kacau semuanya. Nah, alternatif ini bisa dipakai buat teman-teman yang mungkin bermasalah di live event streaming dan multicam. Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya akan review singkat. Ini barusan ada yang nanya, kita kasih tahu. Ini adalah mini mixer kita, 4 input, outnya juga 4, in-out audionya kita kasih 4 juga. Lalu recording portable, kita akan tunjukin nanti portable. Kenapa kok harus pakai portable? Karena ini mixer kecil, harus memanfaatkan ruang yang kecil pula. Kemarin ada yang nanya mengenai bagaimana solusinya supaya liputan aman, artinya videonya pernah liputan lalu filenya hilang, kadang juga di tengah jalan bermasalah, pada waktu live streaming tiba-tiba mati, kacau semuanya. Nah, alternatif ini bisa dipakai buat teman-teman yang mungkin bermasalah di live event streaming dan multicam. Ini pakai recording, dia support di 1080, nggak fokus ya, bentar saya manual fokus. 1080p 50 fps, ini juga bisa 60 fps tergantung dari input mixer kita, out mixer kita. Paling kita bikin 50p 50 fps di sini. Ini bisa optimal sampai 60 fps. Ini dia ada baterainya, dia kuat 1,5 jam, lumayan, dan bisa dicas otomatis, cas sekaligus baterai fungsi juga, cas juga sebagai power gitu maksudnya. Ini inputnya HDMI, dia nancap di belakang, nanti saya tunjukin. Lalu ini adalah mixer The Fastwell. Ada 1, 2, 3, 4. Ini kecil ya, seukuran gini ya, kecil sekali. Monitor ini 14 in 11,4 in 11,4 atau 11,6 ya, lupa. Pokoknya 11 inan ini ya. 11 in, sangat kecil sekali. Seukuran ini ada lacinya di sini. Ada sliding laci. Jadi cukup manis kalau dilihat dari samping kayak gini. Biasanya kita kombinasikan dengan VMic di sebelahnya. Boleh pakai VMic, pakai PC atau laptop. Kenapa harus seperti ini? Karena yang pertama, ini adalah backupan ya. Jadi mixer sendiri, operator sendiri, lalu backup di sini untuk recordingnya di sini. Selain ini, mixer ini juga ada USB streamnya dan langsung nancep di VMic atau di OBS atau di YouTube. Atau bisa juga pakai capture card di HDMI outnya, jadi bisa dipakai beberapa fungsi. HDMI inputnya ini, HDMI 4 inputnya itu dia auto scaling ya, jadi semua interface HDMI ya masuk, pokoknya nggak usah settingan. Mempermudah ketika teman-teman ada event yang di situ ada laptop harus masuk, tanpa harus men-setting resolusi outnya laptopnya, jadi langsung masuk aja. Ada beberapa trik ya, mungkin teman-teman yang pernah beli ke kita kasih triknya ya. Bagaimana supaya gambarnya tidak patah-patah, supaya gambarnya smooth, selancar kayak pakai Atom ya. Ada caranya, tergantung kamera yang kita pakai, lalu settingnya harus kita samakan. Nah, ini recording sendiri, jadi kalau ketika kita multicam ya, operator ini ya tanpa mengganggu streamingnya ya, tidak mau ngurusin streamingnya. Ataupun kalau misalnya di sini ada laptop ya, ada laptop, kalau kita ngurusin streamingnya, kita tidak bermasalah ketika streamingnya lagi trouble misalnya, karena monitornya tetap beda di sini. Jadi live streamingnya misalnya dari 1080p kita turunin dari 720p ya, kita turunin aja tanpa harus menutupi monitor dari switchernya. Kenapa kok saya sarankan harus pakai switcher, juga pakai VMic ya, supaya tadi ketika ada setting-setting tertentu yang kita pakai di VMic tidak mengganggu penampilan dari switcher dari kamera atau multicam ya. Gitu. Di sini cukup sederhana sekali menunya. Yang paling saya suka adalah menu input, bukan input ya, volume ini, volume inputnya. Jadi volume inputnya ini tinggal kita kurangi kayak gini. Volumenya bisa berkurang, ini ya, tinggal kita tekan dia berkurang. Nah, ini berkurang ya, berkurang. Lalu ketika kita misalkan mau mendengarkan semua input audio dari kamera, kita tinggal pilih AV
AVV ya, AFV, sorry, AFV. Klik di sini otomatis dia akan memfollow audio dari kamera yang terkombinasikan dengan ini. Termasuk juga komputer yang pengen audionya masuk juga cukup ditekan di AFV ya, itu otomatis akan masuk semua. Kalau kita pakai mix ini bisa kita manualkan, kita bisa kombinasikan, misalkan channel 1 mix 1, channel 2 pakai pon 1 itu lubang kecil yang di belakang inputnya itu, tapi sudah kita rubah jadi RCA soketnya. Ini tampilan depannya, kita akan menuju tampilan belakangnya. Tapi yang paling kecil, yang paling penting adalah tentengannya di sini. Ya, cukup ditenteng kayak gini ya. Kalau mau misalkan mau mindah, mau membawa mixer ini. Dan mixer ini sudah tersedia tasnya ya. Kalau teman-teman membutuhkan tas, kita juga menyediakan tasnya untuk sekaligus biar jadi pengaman kalau kita mau taruh di mobil. Jadi di belakangnya kayak gini teman-teman. Saya dari samping aja. Ini adalah out dari mixernya, ada 1, 2, 3, 4. Salah satunya ini kita pakai untuk recording. Lalu out 3-nya ini misalkan teman-teman mau pakai capture card eksternal, bisa juga pakai eksternal, ini masuk ke laptop atau PC. Kalau PC ini, VMic ini ada inputnya HDMI, PCA ya, PCI Express, ini langsung masuk ke sini, udah selesai. Kalau misalkan pakai laptop, ada interface-nya USB yang kita pakai nanti kabelnya di sini, karena ada soketnya, karena USB dia pakai Type C ya. Nanti kabelnya bisa tancapkan ke laptop misalkan langsung USB. Ini masalah outputnya. Ada anten kecil di sini. Anten kecil adalah untuk tele light. Tele light ini untuk komunikasi visual, komunikasi warna, komunikasi cahaya, lampu antara operator dan kameramen. Nah ini belum kita bikin boxnya. Rangkaiannya seperti ini. Nanti ketika kamera 1 kepake, lampunya akan nyala. Kalau nyala itu artinya kameranya on. Kalau yang tidak nyala artinya standby. Atau warnanya hijau itu siap-siap untuk mau ke merah atau mau ke standby. Nah ini tele light-nya sudah lengkap di dalam, tinggal antenya ini pun bisa dilepas kalau teman-teman misalkan mengganggu dalam menempatkan atau menaruh ini ya, mixernya ini. Kita bisa tancap tinggal dengan memutarnya saja. Yang model baru ini jaraknya lebih panjang ya, radius transceiver sama receivernya. Kalau kemarin agak kurang panjang, kalau ini sudah kita ganti rangkaiannya yang lebih bagus. Oke, ini audionya, jadi audio pasif ini 2 ini boleh bolak-balik, dan yang 2 ini adalah out-nya ya, out-nya, dan di dalamnya sudah ada potensio di dalam di atas ini. Bisa dibongkar kalau mau setting ulang. Kenapa audio ditutup? Supaya kru di lapangan tidak asal mutar-muter ya. Ini sudah kita setting. Misalkan ini masuk ke recording portable ya, atau ini masuk ke laptop atau masuk kemana yang butuh kebutuhan audionya tidak terlalu tinggi untuk gainnya. Jadi ini gainnya sudah kita tekan supaya tidak pecah nanti hasilnya. Ini 2 ini outnya. Ini powernya cuma 1 aja, cukup simple kayak gini. Lalu inputnya di mana? Inputnya di sini. Nah ini kalau mau masang teman-teman, ini bisa didorong. Kita masukkan dulu yang switchernya ya, kita masukkan, kita dorong. Jadi segini. Ini ruang tangan kita masih muat untuk nancapkan konektor atau jack HDMI-nya. Sedangkan jacknya untuk tele, audio, terus multi view-nya, PGM-nya sudah tertanam di dalam, jadi tidak akan repot lagi ya teman-teman. Mixernya nggak pakai, kita dorong ke dalam kayak gini, tampilannya kayak gini ya, dalam. Dan biasanya kalau kita di lapangan cukup seperti ini. Boleh operator 1 orang, boleh 2 orang. Biasanya ini untuk switcher yang kita pakai 4 kamera atau 4 input. Ada recording backupnya, lalu di sini untuk streamingnya. Streaming tidak terganggu dengan recording di sini. Jadi ketika mau record lagi di sini dengan title, dengan logo, lalu dengan streaming lagi, itu tidak akan menutupi tampilan dari kamera yang akan kita pilih sebagai multicam-nya. Itu lebih enaknya di situ, dan backupnya banyak kan? Backupnya, jadi backupnya di sini sudah backup.
di Vmax juga backup. Teman-teman yang misalkan menggunakan laptop lagi, misalkan di sini untuk kebutuhan live streaming di channel yang lain atau di PC yang lain itu juga bisa. Gini aja review singkatnya. Teman-teman juga bisa bikin sendiri, silakan mencontoh dari kita, atau yang nggak mau ribet boleh langsung pesan ke kita.